Lalu upaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusul terjadinya pergeseran pilar di Jembatan Cisomang di Tol Purbalenyi? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ari Setianto Murwanto. Selamat malam Pak Ari Setiadi Murwanto. Selamat malam. Pak Ari, yang ingin masyarakat dengar adalah konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi dengan Jembatan Cisomang hingga bisa bergeser. Gini Mbak, yang terjadi pergeseran sebetulnya adalah di fondasinya. Ya, dia bergeser 1,4 cm. Hanya tinggi pilarnya sendiri adalah 40 cm. Jadi di puncaknya, di gelegar dia penumpunya bergesernya menjadi 53. Apa penyebabnya Pak Ari? Yang pertama adalah di daerah sana memang kondisi geologinya memang relatif mudah bergerak gitu kan, ya. Dan diperburuk dengan degradasi dasar sungai. Jadi dasar sungainya turun karena tergerus akibat debit yang besar akibat hujan yang terus-menerus dengan intensitasnya tinggi akhir-akhir ini. Tidakkah dengan kondisi geologi seperti itu sudah diketahui dan adanya potensi tergerus karena curah hujan yang tinggi sudah diprediksi ketika jembatan ini dibangun pada tahun 2002 lalu? Sudah Mbak ya, hanya kecepatannya lebih dari biasanya karena intensitas hujan tahun ini kan besar sekali kayak gitu kan ya. Kenapa kita cepat tahu? Karena kita selalu memantaunya sehingga kita itu begitu ada terjadi seperti itu kita kumpul para ahli menganalisisnya. Jadi pergeseran setengah meter ini adalah berdasarkan pengawasan yang cepat menurut Pak Ari. Ya di bawahnya. Jadi pergeseran di atasnya dampaknya, tapi yang di bawahnya kan hanya 1,5 cm sebetulnya. Ini prediksinya terjadi lebih cepat. Apakah ada kesalahan ketika pembangunan atau desain? Kan, sungai ini kan alami ya. Kita coba pelajari, kita coba mengerti kondisi apa tuh namanya sungai tersebut itu kan ya. Hanya kita dia berubah lebih cepat daripada prediksi kita selama ini. Dengan pergeseran tadi Anda sebutkan 1,4 cm di fondasi berdampak pada 53 cm yang ada di badan jembatan. Apa bahayanya bagi kendaraan yang melintas di jembatan ini? Gini Mbak, ya jadi sistem desain kita itu kan sistem pengamanan berlapis itu kan ya. Kita izinkan dia bergerak. Sebenarnya kita izinkan Mbak bergerak 14 cm itu aman sekali. Ya. 14 cm batas toleransi. 14 cm ya betul ya batas toleransi kayak gitu kan ya. Kemudian keamanan yang kedua adalah batas toleransinya adalah 80 cm ya dan kita sekarang 53. Di sini alert. Hati-hati, ada sesuatu yang berubah itu kan ya ini di sana. Nah, kita masuk di sistem tersebut. Ya, untuk itu kita karena keamanan dari pengguna jalan adalah yang utama, makanya Itu yang jadi kekhawatiran. Bagaimana bisa terjadi 53 cm pergeseran apakah selama ini tidak diawasi hingga bisa selebar itu setengah meter? Setengah meter itu sebetulnya kan kecil itu Mbak, karena di dalam sistemnya jembatannya di sendiri. Jembatan, Pak, ketika itu tinggi akan mendapatkan kekhawatiran di masyarakat. Gitu kan ya, makanya kita baik ya kita kumpul semuanya, kita lihat apakah kita bisa tanggulangi dengan cepat karena kita mengutamakan keselamatan pengguna dan lain-lain. Baik, bebannya kita kurangi dulu. Caranya bagaimana? Yang diizinkan melewat hanya yang golongan 1. Tapi kalau ditanya aman tidak, kami nyatakan bahwa dia aman untuk ke golongan 100% aman untuk golongan 1. Aman dari golongan 1 plus kita amati terus. Jadi ada orang 24 jam mengawasi adakah pergerakan yang mendadak lagi gitu kan ya. Jadi kalau ada langsung kita stop. Kemudian tidak boleh ada yang lewat di sana. Berdasarkan pantauan sekarang ini apakah ada potensi pergerakan lebih lebar lagi dari 50? Sampai sejauh ini enggak. Sejak tanggal 16 November sampai sekarang tidak ada pergerakan lagi di sana. Tapi kita tetap kita harus perbaiki. Artinya golongan 1 masih 100% aman melintas di jembatan Cisomang. Ya. Sejauh yang manusia bisa prediksi dan lain-lain. Artinya hitung-hitungan kami, Mbak. Itu sudah dilakukan untuk pembatasan kendaraan yang melintas. Lalu bagaimana dengan perbaikan dari jembatan Cisomang sendiri? Karena ini adalah salah satu ruas jalan yang kerap digunakan masyarakat dari Jakarta atau ke Bandung dan juga sebaliknya. Ya Mbak, jadi langsung sekarang kita mobilisasi tim. Salah satu yang langsung digunakan pasti memasang peralatan yang lebih teliti lagi, menjaga atau mengamati pergerakan, dan kita sudah mulai sekarang mengangkut peralatan untuk membuat bore pile. Jadi
untuk menghentikan pergerakan tanah di sana itu kan ya. Kita udah siap, hitungan sambil berjalan, tapi peralatan datang dulu. Jadi langsung kita laksanakan itu dan kami perkirakan bisa selesai dalam 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan ya, setelah 3 bulan kita evaluasi. Karena kita bekerja di fondasi kan, many things may happen, may happens di sana gitu kan ya. Anything may happen, apa yang mungkin terjadi? Apakah itu nanti mengkhawatirkan juga para pengguna jalan yang akan melintas? Enggak Mbak, maksudnya katakanlah kena tanah yang keras sehingga pengerjaannya lebih lambat dan lain-lain. Atau debit sungainya tinggi terus, ya artinya kan ini kan gangguan juga buat pekerjaan dan lain-lain. Pak Ari, 3 bulan diprediksi targetnya akan selesai, tapi dalam 3 bulan ini tentu ada waktu-waktu di mana kendaraan yang melintas akan lebih banyak dibanding biasanya. Sekarang liburan Natal, nanti masih ada Tahun Baru. Apakah hanya sampai selama 3 bulan itu hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang boleh melalui wilayah itu, atau saya ingin jaminan dari Anda, Pak Ari, bahwa ini akan sangat-sangat aman ketika jumlah kendaraan atau volume kendaraan akan tinggi pada saat-saat tertentu saat liburan panjang ini? Nggak ada masalah Mbak mengenai volumenya ya. Asal jangan semuanya berhenti di situ selfie gitu kan sampai penuh seluruh jembatan kayak gitu kan ya. Makanya kami sangat berkeberatan banyak yang bermain-main dengan bentuk jembatan yang dimodifikasi sehingga orang cenderung nanti di situ berhenti dan untuk hal yang lama kayak gitu kan ya. Tapi kalau hanya kendaraan golongan 1 lewat begitu kan ya aman Mbak. Pergeseran 53 cm jembatan Cisomang ini sudah terlanjur menjadi perhatian publik dari masyarakat, kekhawatiran sudah muncul dari masyarakat. Yang pertanyaan selanjutnya dari masyarakat adalah jembatan Cisomang bergeser, apakah ada potensi jembatan-jembatan atau infrastruktur lain di Indonesia terjadi pergeseran seperti ini, dan sampai batas mana masyarakat bisa menoleransi dan merasa aman? Begini Mbak, jadi di Indonesia itu ada namanya Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan untuk Jalan ya. Kita melakukan sertifikasi desain. Jadi sejak didesain itu sudah dapat sertifikasi dulu ya, yang aman dan lain-lain. Bagaimana dikerjakannya? Sebelum dioperasi dites juga ya. Itu yang pertama dalam penyiapannya. Setelah beroperasi yang buat jembatan ini selalu dipantau. Ini pengawasannya selalu ada ya? Ya selalu ada Mbak. Ini kan bukti kan? Ya. Tidak runtuh kita sudah stop dulu. Jangan sampai Pak. Ya, makanya kan ya. Ini salah satu kayak profesionalisme kita gitu kan ya. Oke, kita nyatakan ditutup. Hanya terus kemudian semuanya menjadi heboh gitu kan ya kayak gini kan ya. Tapi tidak ada yang melihat bagaimana profesionalisme para ahli tersebut ya berani menentukan oke, saya tutup. Ya, dan kita tentukan hanya kendaraan golongan 1 dengan jaminan keamanan dari kami. Artinya di wilayah lain, di jembatan lain, ruas tol lain, pengawasan itu selalu ada, tidak akan mungkin setengah meter yang menurut Anda kecil tidak berpengaruh tadi, tidak akan ditemui lagi di wilayah-wilayah lain atau mengkhawatirkan masyarakat? Kalau terjadinya katakanlah nanti kita potensi gempa kita kan besar, ya, gitu kan ya. Bisa saja pada saat itu misalnya itu yang dikhawatirkan. Hujan itu saja seperti ini, bagaimana dengan katakanlah kalau kita tidak ingin berharap itu terjadi, tapi potensi gempa tadi Anda sudah menyebutkan. Iya Mbak, artinya potensi gempa semuanya kita hitung semuanya berapa pergerakan dan lain-lainnya gitu kan ya. Jadi yang intinya adalah bahwa kita mengutamakan keselamatan dari pengguna jalan gitu kan ya. Salah satunya kan kalau kita tidak bilang itu ditutup kan nggak ada yang tahu juga gitu kan ya. Justru ini kita jujur, kita tutup, kita nyatakan kondisinya ini supaya kita teman masyarakat juga tahu apa sih yang terjadi seperti itu. Baik, dan pengawasan sejauh ini di beberapa wilayah juga masih aman ya Pak? Ya Mbak. Baik. Aman. Terima kasih Pak Ari Setiadi Murwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah bergabung di Kompas Malam hari ini, menenangkan hati warga yang mungkin khawatir ada pergeseran 53 cm di Jembatan Cisomang. Terima kasih.